Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah subuh Masjid Imam Ghazali. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan, digerakkan hatinya, digerakkan kakinya untuk melangkah, untuk menimba ilmu, untuk menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah, salah satunya menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dan juga syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya meniatkan. Mungkin kalau di hari Ahad atau hari Minggu sudah ada program-program, ya, karena liburan mungkin program keluarga atau kehidupan ataupun kegiatan yang lainnya. Akan tetapi Bapak Ibu semuanya meniatkan, ya, sebagaimana Al-Quran, was-subhi idza tanaffas, dengan nafas yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada permulaan hari ini, kita sudah niatkan dengan nafas kita untuk beribadah, untuk belajar bersama di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semuanya dan juga mendapatkan sedikit pengetahuan, ya, meskipun itu sedikit, atau bahkan apabila itu hal sudah diketahui berarti di situ ada kepentingan. Was-subhi idza tanafas, demi subuh, dengan nafas yang Allah karuniakan, nafas pertama kita sudah gunakan untuk kebaikan, melangkah di kajian ini, meskipun setelah ini ada kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan sedikit tema. Mungkin tema ini tidak terlalu berat, ya. Mungkin para asatid atau dai sebelumnya menyampaikan tentang bagaimana kita meningkatkan ketakwaan, bagaimana kita istiqomah dalam kebaikan. Akan tetapi kali ini saya mencoba untuk mengkaji atau menyampaikan terkait tentang syariat. Apa itu syariat Bapak Ibu? Terutama saya mengambil tema
tentang adab bermuamalah di pasar. Sudah barang tentu Bapak Ibu semuanya tidak asing dengan pasar. Betul apa tidak? Ya. Hampir setiap kita pernah pergi ke pasar. Lalu bagaimana aturan yang Allah, yang Rasulullah tentukan, yang Rasulullah anjurkan sehingga kita bermuamalah di pasar itu mendapatkan keberkahan. Sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, tentu ada anjuran dan tuntunannya. Maka hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu terkait syariah. Aturan-aturan syariah, ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur segala aktivitas hambanya yang dilakukan di dunia ini. Berbicara tentang adab atau aturan syariah, ada dua hal yang mana yang pertama itu berkaitan dengan ibadah. Allah menyuruh kita untuk beribadah. Karena salah satu tujuan diciptakan kita tidak lain untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syariah mengatur hal beribadah hablum ma'allah. Tentu ada aturan-aturannya yang mana di dalamnya adalah penjelasan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita sholat. Siapa yang mengajarkan kita sholat? Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana saya mengerjakan sholat. Al-Quran tidak menjelaskan secara perinci tentang bagaimana kita melakukan sholat. Akan tetapi hanya merintah sholat. Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Lalu bagaimana cara praktek sholat? Tentu Rasulullah mengajarkannya dengan bersuci terlebih dahulu, bertakbir sampai di akhir dengan salam. Lalu yang kedua apa Bapak Ibu? Ada hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Kita sekarang berada di mana Bapak Ibu? Di dunia. Di dunia ini ada aturannya, ada syariatnya. Bahkan negara kita juga mengatur undang-undang. Biar tidak apa? Biar tidak terjadi kerusakan. Maka di situ ada adab, ada sopan santun, ada etika. Berkaitan dengan urusan dunia ini ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan halal dan haram. Dalam Al-Quran dijelaskan ada perintah, itu hal yang boleh dilakukan. Ada larangan, ada hal yang harus kita tinggalkan. Ada dua hal, perintah dan larangan. Ada halal, ada haram. Ada batasannya, mana yang berdosa, mana yang berpahala. Lalu yang kedua, itu ada hal bermuamalah, adab bermuamalah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Tidak hanya manusia, bahkan seluruh ciptaannya Allah. Dengan makhluknya Allah. Dengan hewan, dengan tumbuhan, bahkan dengan alam sekitar kita. Apabila kita tidak melakukan muamalah dengan baik, maka yang terjadi apa? Ada tanah longsor, ada banjir. Itu dengan makhluk yang mati, yang tidak bergerak. Lalu bagaimana dengan makhluk yang bergerak, dengan sesama manusia? Allah mengajarkan, Allah memberikan tuntutan praktek-praktek muamalah sehingga terciptanya suatu keindahan. Maka dengan adanya adab, dengan adanya etika, itu akan muncul suatu yang namanya keindahan. Enak dipandang, elok dipandang. Seperti halnya dalam bermuamalah yang tidak asing bagi kita, apa Bapak Ibu? Jual beli. Maka dalam berinteraksi, bahkan dalam tidur pun, bila kita beradab, memakai etika kan indah dilihat. Berbeda dengan tidur yang tahu-tahu tertidur, saking lelahnya, saking ngantuknya kan tidak elok dipandang. Bila kita
tidur dengan etika, kita mulai dengan bersuci, berdoa, ya, indah. Begitu halnya dengan kita melakukan interaksi dengan sesama manusia, ya. Terutama hal bermuamalah. Apa itu muamalah? Yaitu hablum minan nas, ya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi asal bermuamalah itu boleh karena memiliki tujuan saling menolong, saling membantu, ya. Maka nanti bila muamalah ini yang hukumnya asal boleh, bila tidak dilakukan dengan adab sopan santun, akan terjadi suatu yang namanya sengketa, ya. Akan terjadi suatu permusuhan. Dengan permusuhan ini mengakibatkan hal yang dilarang oleh Allah. Maka jangan sampai kita bermuamalah, ya, menghasilkan yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Maka perlu yang namanya adab. Islam itu indah. Al-Islam, ya, jamil. Tetapi al-Islam mahjubun bil muslimin, ya. Islam ditutupi atau tertutup dengan muslim itu sendiri. Karena apa? Para kaum muslimin ini tidak mengindahkan tentang adab sopan santun. Tahu-tahu menyela, itu mendahului, tidak teratur, ya. Saya sempat jalan-jalan ke Jepang, berdakwah di sana selama bulan Ramadan. Semuanya teratur rapi. Mau naik bus pun ngantri rapi. Tidak ada yang nyerobot, lampu merah ya berhenti, ya. Bahkan non-muslim sudah mengimplementasikan nilai-nilai Islam, ya. Tinggal satu, apa itu? Syahadat. Kalau di syahadat mereka sudah masuk Islam, insya Allah mereka masuk surga, ya. Akan tetapi sangat disayangkan mereka belum bersyahadat, belum ada keyakinan, ya. Kebanyakan mereka tidak beragama, ateis, ya. Akan tetapi mereka sudah mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah di pasar. Kenapa saya ambil pasar? Sudah barang tentu kita semuanya paham apa itu pasar, tempat bertemunya penjual, pembeli, ya, ramai orang dari sana sini, ya. Kalau di pasar Legi ini biasanya tukang sayur itu dari mana Bapak Ibu? Dari Magetan mengirim sayur ke Ponorogo, yang di Ponorogo juga mengirim sesuatu ke luar kota dan lain sebagainya, ya. Kenapa pasar? Disitulah tempat berkumpulnya banyak orang, berinteraksi banyak orang. Dan di situ bila kita tidak melakukan adab dengan baik, maka bisa mengakibatkan apa yang namanya persengketaan. Pasar malah salah satu tempat yang disukai oleh setan, ya. Bila kita tidak melakukan adab sopan santun, berinteraksi dengan baik, bisa mengakibatkan yang namanya perselisihan. Banyak setan di sana, ya, mengganggu, mengajak hal yang tidak baik. Oleh karena Salman Al-Farisi menyebutkan, ya, wala takun awwalu man dakhala ila suq wala akhiru man yakhruju minhu. Maka janganlah kalian menjadi orang yang pertama masuk pasar. Kira-kira yang pertama masuk pasar itu siapa Bapak Ibu? Bagian yang membuka kunci pagar, ya. Wala takun akhiru man kharaja minhu, dan jangan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Maksudnya apa? Ya jangan betah-betah di pasar. Tetapi bagaimana kalau jualan kita, bisnis kita, kerja kita di pasar? Ya, maksudnya agar mematuhi, mengedepankan sikap sopan santun sehingga tidak terjadi perselisihan, ya. Bila kita ambil contoh, misalkan Bapak Ibu pergi ke pasar, ya, tentu untuk belanja, mencari kebutuhan kehidupan, ya. Kira-kira siapa yang paling betah di pasar? Ya. Kalau ibu-ibu biasanya mbak-mbak suruh belanja itu nggak ada capeknya, betul apa betul? Ya.
keliling sana sini. Ya, para bapak-bapak paling menunggu ya. Yang satu senang, yang satu senep ya. Habis uangnya loh, senang. Tapi yang ibu-ibu belanja sana sini sayur, ya, baju, apalagi Ramadan mau Lebaran kemarin ya, ramai tempat perbelanjaan ya. Maka jangan selama-lama di pasar. Sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Habis itu ya pulang kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 10 hal ya. Bagaimana kita bermuamalah di pasar? Ya, saya coba rangkumkan. Yang pertama, membaca doa. Nah, kita sebagai umat muslim ya mempunyai etika, mempunyai anjuran bila kita melakukan ibadah, melakukan aktivitas, paling tidak kita mulai dengan berdoa. Apa doanya Bapak Ibu? Ya, yang mudah-mudah aja. Paling tidak kita Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah ya, agar dilindungi oleh Allah. Ya. Allahumma inna as'aluka khaira hadas suqi wa khaira ma fiha. Ya Allah, saya bermohon kepadamu agar diberikan kebaikan di dalam pasar ini. Ya. Khaira hadas suqi, kebaikan-kebaikan di dalam pasar ini. Ya. Sehingga terjaga dari copet, dari apa? Dari tipu daya ya. Kadang di pasar itu beli ini dikiranya bagus sampai rumah loh kok nggak bagus ya. Bahkan ada yang suka jahil dan lain sebagainya. Maka disarankan, dianjurkan sebagai umat Islam yang memiliki keyakinan kepada Allah berdoa. Tidak lain apa? Untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Ya, itu. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Jangan hobi pergi ke pasar. Maksudnya ini ya kalau memang itu menjadi apa usahanya di pasar ya barang tentu sudah ke pasar untuk berjualan. Tetapi bagi kita yang hanya ingin apa mencari keperluan hidup, keperluan untuk makan dan lain sebagainya, jangan dijadikan hobi sering ke pasar, sering belanja, sering menghabis-habiskan ya. Maka ke pasar itu sesuai kebutuhan saja. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Ya. Maka tempat yang dicintai oleh Allah apa? Masjid-masjidnya. Ya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Ya. Tempat yang paling dimurkai oleh Allah yaitu apa? Pasar-pasarnya. Karena apa? Ya karena tadi banyak terjadi persengketaan, bahkan jangan sampai apa di situ terjadi kezoliman, ya, menagih hutang, misalkan ada yang berhutang sehingga dengan cara yang kasar ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Maka Imam Syafi'i pernah berpesan, ya, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju hari kebangkitan adalah permusuhan antar hambanya. Maka ditakutkan bila kita sering ke pasar, ya, terjadi persengketaan, ya. Hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun itu terjadi tidak hanya di pasar, akan tetapi mungkin di sekitar kita atau berinteraksi dengan tetangga, dengan sesama, ya. Yang mana itu mengakibatkan apa? Persengketaan, perselisihan, sebaiknya kita hindari. Karena apa? Jangan sampai bekal yang kita bawa nanti di akhirat yaitu apa? Perselisihan dengan sesama kita, ya. Yang mana di awal tadi itu hukumnya boleh menuju ke hal yang diharamkan, bisa menjadi beban kita, ya, di akhirat nanti, ya. Oleh karenanya tentu kita harus berantisipasinya, menjaga diri kita dari godaan-godaan yang mana itu mengakibatkan terjerumusnya dari persengketaan antar sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Biasakan menyebar salam, ya. Tentu sebagai umat muslim, ya, bila ketemu sesama muslim menyampaikan
salam. Assalamualaikum, saling mendoakan keselamatan, kedamaian. Lalu timbul pertanyaan, kan di pasar banyak orang, Pak Ustaz. Ya. Banyak orang dari sana, mungkin non-muslim juga ada di situ. Lalu bagaimana? Apakah kita harus mengucapkan salam sesama bukan sesama muslim? Lalu bagaimana? Kita lihat dominan masyarakat mayoritas di daerah situ. Kalau Ponorogo, Madiun, Magetan mayoritas muslim ya. Insya Allah kita muslimnya masyarakat, maka bila ketemu saudara ya sampaikan salam, sapa ya itu. Nah, selanjutnya yang keempat, tepat waktu, tetap jaga sholat tepat waktu, atau jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah ini. Hati-hati ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salatil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, ya. Hukum jual beli ya ini perintah Allah bagi orang beriman. Jika datang waktu salat, idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au, segeralah menuju panggilan Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Bagaimana hukum jual beli waktu sholat Jumat, Bapak Ibu? Boleh atau haram? Ulama berpendapat sesuai dengan ayat ini, ya, apabila melakukan praktek jual beli, ya, di waktu sholat Jumat, ini yang dianjurkan sholat Jumat siapa? Para laki-laki tentunya. Nah, bila seorang laki-laki melakukan praktek jual beli di waktu sholat Jumat, ada dua pendapat, ya. Para ulama sepakat dilarang. Yang pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat sah dan tidak batal, ya. Lalu yang kedua batal, ya. Ulama yaitu Hambali dan Imam Maliki berpendapat tidak sah, batal, ya. Misalkan pada waktu Jumat, hari Jumat, ingin pergi ke masjid untuk sholat Jumat, ya, sudah azan waktunya sholat Jumat, beli parfum karena mungkin sunnahnya ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat memakai wangi-wangian. Bagaimana hukumnya? Ya batal, tidak sah. Lalu bagaimana bila kita sudah pakai? Nah, sebaiknya ya setelah tahu nanti ya, setelah selesai sholat Jumat dikembalikan lagi, ya. Lalu melakukan akad diulang lagi karena tadi waktunya menunaikan sholat Jumat masih disibukkan dengan urusan dunia, ya. Mengulangi praktek jual beli, ya. Dikembalikan lagi barangnya, dikembalikan lagi uangnya, lalu melakukan praktek jual beli diulang lagi sehingga jual belinya sah dan halal untuk dipakai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu orang yang mana dia selalu berzikir, selalu mengingat Allah, ya, ada keutamaan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Nah, meskipun kita sebagai hamba Allah yang mungkin kesibukan kita, ya, banyak hal di dunia ini, ya, akan tetapi kesibukan dunia ini tidak menyibukkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat mungkin saudara-saudara kita atau tetangga kita beraktivitas mengais rezeki, akan tetapi masih terlenakan dengan mendirikan sholat tidak tepat waktu atau bahkan terbengkalai, naudzubillah min dzalik. Maka kita wajib bersyukur Allah masih melindungi kita, ya, meskipun kita usaha di dunia tetapi ibadah kita tidak terlewatkan. Lalu yang keempat, tentu memperhatikan adab syar'i dalam bertransaksi, ya. Tidak melakukan gharar, ya, tidak menipu, ya, bahkan terhindar dari riba.
Yang keenam, jangan membawa sesuatu yang mengganggu orang lain. Nah, kita lihat di pasar itu banyak orang ya. Jangan sampai kita bersentuhan, mengganggu, misalkan desak-desaan ya. Hati-hati ya. Lalu yang ketujuh, menundukkan pandangan. Nah, ini terutama kaum laki-laki, menundukkan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ya, jangan sampai kita terkecoh ya. Karena seyogianya kita bertakwa kepada Allah ya, beringat kepada Allah, karena di awal tadi ya, selalu berzikir ya, menundukkan pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu halnya dengan kaum Hawa ya, agar para wanita menjaga auratnya. Salah satu bagaimana kita bermuamalah di pasar. Kita keluar pasar, bagi yang perempuan ya sudah barang tentu ya. Kita jaga berpakaian yang rapi sehingga kaum Adam itu bagi laki-laki ini juga tidak terpengaruh begitu ya, sehingga menundukkan pada saling ada tuntunannya, ada cara-caranya. Yang laki-laki menundukkan pandangan, sedangkan yang perempuan juga menjaga auratnya. Tetapi sekarang fenomena naudzubillah ya. Bagaimana tidak terlihat karena sudah terbuka ya. Nah itu. Ya, sudah kebuka ya, itu rezeki yang tidak disangka. Ya, hati-hati. Oleh karenanya saling mengingatkan diri kita semuanya, yang laki-laki menundukkan pandangan dan yang perempuan juga menjaga auratnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang terpenting juga yang ke-9, yaitu hindari pemborosan dan tabzir. Ini ada fenomena di kaum milenial atau kaum generasi itu FOMO. Apa itu FOMO Bapak Ibu? Fear of missing ya. Jadi kalau tidak ikut-ikutan itu kayak kurang lego gitu. Ya. Jadi ada ini viral, ikut beli, padahal kita nggak tahu itu bukan kebutuhan kita. Ya. Terutama ini kaum ibu-ibu, kaum wanita. Ya. Ada fashion baru, hijab baru, beli. Ini baru viral baru itu. Jadi seakan-akan bila tidak beli, ketinggalan tren, ketinggalan ini. Kita harus antisipasi sebagai umat muslim ya, dengan pemborosan dan tabzir. Apa bedanya pemborosan dan tabzir Bapak Ibu? Ya. Disebutkan dalam Ibnu Abidin ya, al-israf, al-israf sarfu syai'in fima yanbaghi zaidan fima yanbaghi. Amma tabdzir sarfu syai' fima la yanbaghi. Ya. Al-israf ya, tabdzir atau boros ya. Boros itu menggunakan yang halal melebihi batasannya ya. Itu boros, menggunakan yang halal tetapi melebihi batasan yang halal. Berbeda dengan tabdzir. Tabdzir menggunakan yang halal dengan tujuan yang tidak halal. Pemborosan contohnya Bapak Ibu apa? Misalkan ingin melakukan walimah. Walimah hidangannya apa Bapak Ibu? Ada sate, ada bakso, ada gulai dan lain semuanya. Ya. Padahal perut kita ini ya ada kadarnya. Sama halnya mungkin kemarin waktu iftar ya, berbuka puasa semuanya dibeli. Tapi perut kita kan ada kadarnya itu. Itu melebihi batas yang halal ya. Itu namanya apa? Boros. Sedangkan tabzir apa? Menggunakan yang halal untuk yang tidak halal. Misalkan apa? Menggunakan harta atau menggunakan modal untuk kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai harta-harta yang dititipkan oleh Allah kita gunakan apa? Sesuai dengan tidak syariatnya ya. Ya, makanya ya perbuatan tabzir itu termasuk temannya syaitan. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin ya. Perbuatan tabzir termasuk
perbuatan syaitan, termasuk sahabat syaitan. Oleh karenanya manajemen finansial itu sangat penting. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membolehkan itu kan jalannya milik fasilitas umum ya. Tapi kalau pemerintah daerah memberikan fasilitas di sini boleh jualan, ada waktunya, ya boleh saja. Tetapi kalau kita lihat di pasar itu kadang batasnya di sini tetapi melebihi jalan sehingga orang yang ingin jalan itu tidak ada jalannya. Ya. Maka sesuaikan dengan haknya. Bila batasnya di sini ya jangan sampai melebihi jalannya. Berikan hak pada orang lain. Ya. Itu penting ya sehingga tidak berdesak-desakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah adab sopan santun bermuamalah di pasar. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya sehingga apabila kita bermuamalah dengan adab baik itu di pasar maupun di mana saja berada akan terlihat indah. Kita tunjukkan keindahan Islam dengan keindahan etika kita, usikum wa iyaya, ya memperbaiki saling menasehati diri kita dan saudara kita, keluarga kita agar semuanya melakukan sopan santun dengan etika yang baik sehingga kita wujudkan keindahan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon